Pernahkah kamu menderita saat kamu jatuh cinta? Cepat, bayinya akan mati. Dia butuh operasi. Mana keluarganya? Haruskah kami telepon keluargamu? Aku nggak punya keluarga. KTP dan kartu kreditku ada di tas. Tagih langsung saja. Nyonya Zea sudah bangun. Gimana tubuhmu? Bayiku. Maaf, bayimu sudah mati saat kamu kemari. Karena sudah sadar, nggak perlu masker ini. HP-mu dan tasmu ada di meja samping. Kamu perlu diobservasi 48 jam. Apa perlu keluarga atau teman di sini? Kalau gitu istirahatlah, jangan overthinking. Sembuhlah dulu. Nanti cobain punya bayi lagi. Zea, datang ke klub West dalam 30 menit. Pak Shaun, aku nggak enak badan. Aku lagi... Shaun, anak kita sudah mati. Tapi itu nggak penting buatmu kan? Tujuh nomor 6. Ayo. Pak Shaun, Zea, kamu telah 3 menit. Zea, kamu telah 3 menit. Pak Shaun, Iya, aku... jangan bicara. Kini, lakukan tugas sekretaris kepala. Zea, sudah kuperingatkan supaya nggak terlalu hebat. Lihat itu, dia pilih kasih, nggak mau selingkuhan barunya minum sama kita dan panggil kamu buat gantian. Zea, maaf, aku nggak bisa minum. Jangan minta maaf. Hari ini dia absen. Memang harusnya dia kan yang minum. Beneran pilih kasih, Shaun. Sudah 3 tahun kamu gak pernah lembut padaku, meski sejenak. Zea kan suka kerja. Pasti dia ada urusan hari ini. Ini salahku karena nggak minum. Kalau enggak, Zea nggak bakal datang ke sini. Sudahlah. Aku tahu kamu suka jus. Sudah tugas Zea untuk minum. Pak Shaun itu terhormat. Itu benar. Zea kerja denganmu 3 tahun. Tapi gak pernah kamu biarkan minum jus di acara begini. Meskipun haid, masih harus minum. Itu beda. Zea kan tahan minum. Dia suka minum. Zea, itu benar kan? Padahal aku minum sampai sakit demi bisnismu hingga muntah darah. Tapi pikirmu aku menikmatinya? Konyol banget. Pada akhirnya, cintaku gak berarti apapun. Pak Shaun benar. Aku memang suka minum. Ayo, Pak Dodi, minumlah. Ayo bersulang. Kamu ngantuk? Mau aku antar pulang? Enggak, aku mau tunggu Zea. Baik, tidurlah sebentar. Aku gak berarti apapun selama 3 tahun. Pak Shaun, aku sampai. Zea mabuk dan gak enak badan. Antar dia pulang. Iya, istirahatlah dulu. Selamat malam. Iya.
little drunk at home, but I'd rather keep you out. Even though it's Friday night, and I got no plans tomorrow. I could use a bam bam bam, just not from you, 'cause I'm not that shallow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Aku nggak enak badan. Menyebalkan. Kalau kamu mau itu, bisa ajak Yaya kan? Kamu suka dia kan? Oh, tahu ya. Mahasiswi lebih menarik. Dia baru lulus, masih polos, perawan, mudah diatur. Ada apa? Kamu cemburu? Nggak mungkin. Aku tahu posisiku. Aku senang kamu berpikir begitu. Ayo, bantu aku mandi. Tangkap dia! Ayo, cepat! Tangkap dia! Hei, orang tuamu sudah menjualmu padaku. Beraninya kabur. Tolong lepaskan aku. Aku bakal bayar setiap hutang ayahku sama kamu. Bayar? Kamu cuma mahasiswa. Apa yang kamu punya selain wajahmu? Hah? Bawa dia. Hah? Lepaskan dia. Siapa kamu? Beraninya menghalangiku? Hajar dia. Hati-hati. Aku. Tunggu ya. Pergi. Ayo pergi. Kamu aman? Pak, terima kasih. Itu lukamu. Tidak apa-apa. Luka kecil. Kamu perlu dipanggilkan polisi. Shaun, kadang aku berharap kamu gak menyelamatkanku. Dan aku gak akan hidup dengan sakit. Pagi, Zea. Pagi, Pagi, Zea. pagi. Zea, ada yang salah di sini. Lihat. Ini, titik desimalnya salah. 50 juta dolar jadi 5 juta dolar. Bukan aku yang buat ini. Yaya yang buat. Baiklah, biar ku urus. Kamu bodoh ya? Kalaupun sudah diperbaiki, harus ada yang tanggung jawab. Ini bukan salahmu. Kenapa cari masalah? Aku gak cari masalah. Siapapun pelakunya harus tanggung jawab. Kita punya aturan bahwa staf bisa dipecat kalau berbuat fatal dalam sebulan pertama. Pak Shaun, ada apa? Ke kantorku. Nobody knows our
Jelaskan, Jelaskan apa, Pak? kenapa memecatnya? Dia berbuat fatal. Salah kasih koma. Dan harga turun 10 kali. Untungnya, mereka baik dan mau tanda tangan ulang. Kalau enggak, kita rugi besar. Sesuai aturan, karyawan baru yang berbuat fatal bisa dipecat dan harus tanggung jawab. Maaf ya. Aku ceroboh. Kasih padaku. Kontrak ini dibuat di hari yang sama kamu gak masuk kerja. Kalau bukan karenamu, Yaya gak akan membuat kontrak ini. Jadi maksudmu ini salahku? Jadi maksudmu ini salahku? Kamu itu adalah sekretaris kepala. Kalau timmu bermasalah, kamu yang salah. Aku sedang cuti pas dia mulai kerja. Kalau nggak bisa, dia bisa minta tolong. Atau tunggu aku. Tapi dia buat kontrak sendiri dan berbuat salah. Jadi dia harus tanggung jawab. Semua sekretaris punya gelar tinggi dan pengalaman. Dia baru lulus jurusan seni, nggak seharusnya di sini. Gimana kalau aku yang mau? Stafnya penuh. Pak Shaun, kamu bisa pindahkan dia. Karena kelebihan staf, kamu bisa minggir. Apa? Pak Shaun, aku nggak... Proyek cabang ini tanggung jawabmu sebelum selesai. Janganlah kembali. Nggak perlu mengusirku. Kontrak kerjaku di sini habis sebulan lagi. Aku akan pergi. Zea, kenapa sikapmu itu? Sikapku? Aku muak. Persetan tempat ini. Zea! Hari ini sangat aneh. Aku nggak percaya kamu datang pas hari kerja. Sisi, aku mau berhenti kerja. Apa? Kontrak kerjaku akan habis. Nggak ku perpanjang. Berantem dengan Shaun ya? Cuma ganti kerja, ketemu lalu berpisah itu biasa. Ya sudah, nggak apa-apa. Lagi pula hubungan kalian aneh. Kamu bukan pacarnya dan dia lebih dari bosmu. Kalau terus sama dia, kamu bakal terluka. Aku tahu. Oh iya, keluarga Galan tanya soal kamu. Zea, kenapa kamu nggak... Sisi, sudah aku bilang, aku nggak akan balik. Kenapa? Kamu anak mereka yang paling kaya. Kalau kamu balik, hidupmu akan mudah. Ada harga yang dibayar buat kemewahan. Aku dijual oleh ortu asuhku. Aku nggak mau dijual lagi. Kalau gitu, aku akan tolak keluarga Galan lain kali. Terima kasih. Kamu sahabat terbaikku. Jangan sungkan. Turunlah. Jangan buat aku naik. Aku takut kamu cerita ke sahabatmu. Memalukan. Sisi, aku harus kerja. Aku pergi dulu. Pembersihan rahim? Zea keguguran. Jadi itu pemberontakanmu, Zea Lopez. Jadi itu pemberontakanmu, Zea Lopez. Pak Shaun kenapa kemari? Masuk. Pak Shaun, tolong dengar ya. Aku nggak akan perpanjang kontrak. Kamu nggak bisa menyuruhku lagi. Kontraknya sudah habis. Kamu sudah mundur. Kamu masih sekretarisku. Sebelum kontraknya habis. Harus begini ya?
Kamu kan punya pacar baru. Nggak bisa dengan damai ya? Kamu menentangku. Zeya, masuk. Kurasa kamu nggak butuh seperti ini. Kamu suka Yaya kan? Kenapa nggak dengannya? Dia beda denganmu. Dia berpendidikan dan kuno. Gak suka seks sebelum nikah. Zeya, kau menamparku. Jadi, Shaun, aku tidur denganmu sebelum nikah karena aku nggak berpendidikan. Aku nggak pantas dipedulikan. Shaun, kenapa aku baru sadar kamu itu brengsek? Kontraknya habis sebulan lagi. Aku akan menurut dan pergi ke kota Vida. Biar kamu senang dengannya. Tanganmu kuat untuk seorang wanita. Halo, Pak Shaun, keluarga Galan akan adakan pesta. Kamu diundang. Mau datang? ya. Keluarga Galan. Zeya, bagus kalau kamu pergi ke kota Vida. Kamu dengar nggak? Pak Shaun memarahi kepala keuangan tadi. Hah? Kenapa? Jelas lah. Pasti Yaya buat kesalahan lagi. Pak Shaun memanjakannya dan orang lain kena. Kasihan orang itu nggak ada pilihan. Aduh, Pak Shaun baik banget ke Yaya. Aku lihat dia antar jemput Yaya beberapa kali. Apa dia bakal jadi istrinya? Shh, jangan bilang gitu. Semua orang tahu ada sesuatu antara Zeya dan Pak Shaun. Katanya sudah bertemu ortunya. Wah, Pak Shaun itu playboy. Nggak tahu. Kenapa di sini saat jam kerja? Aku pergi sebentar, sudah lupa aturan. Zeya, kamu balik. Balik ke tempat kalian, siapkan rapat. Ayo. Ayo. Zeya, mejamu. Kenapa? Shaun, baru sebulan, tapi mejaku sudah diambil. Haruskah aku pergi seminggu dan balik saat kamu nikah? Zeya, kamu sudah balik. Proyekku sudah selesai. Aku mau lapor. Maaf Zeya, aku nggak bermaksud ambil mejamu. Aku nggak tahu kamu balik. Itu tadi Pak Shaun. Biar ku bereskan. Ya, sudah. Itu sudah jadi mejamu. Zeya, kamu marah ya? Maaf banget. Ada apa? Pak Shaun, enggak kok. Zeya baru saja kembali. Aku sedang membersihkan barangku. Zeya, kamu seenaknya ya. Siapa yang kasih izin? Siapa yang kasih izin? Pak Shaun, apa kamu sadar sama ucapanmu? Jangan salahkan Zeya. Pak Shaun, dia nggak minta mejanya balik. Aku cuma merasa nggak pantas duduk di sini. Ikuti aku. Zeya, Nggak apa-apa.
young and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, Sudah sebulan. Apa kamu kangen? Pak Shaun, kita sudah berakhir. trying to be those bad Bukan kamu yang tentukan itu. parents behind the school. Zea, kamu anak anjing kah? Kita sudah berakhir. Aku kesini buat laporan kerja. Proyek Kota Vida selesai. Kontrak kerjaku habis 3 hari lagi. Aku akan serah terima secepatnya. Jadi, tolong tanda tangan pengunduran diriku. Zea, kamu masih marah? Marah? Karena Yaya ambil mejamu. Kamu lawan perintahku dan pergi ke Kota Vida. Gimana aku bisa tetap simpan mejamu? Baguslah. Kalau sudah tanda tangan pengunduranku, aku akan pergi. Zea, Pak Shaun, kamu pernah selamatkan aku dan bayar hutangku. Tapi kita tidur 3 tahun. Impas kan? jadi itu pikiranmu? Terus apa lagi? Shaun, kita jelaskan saja. Aku tahu kamu suka gadis polos seperti Yaya. Selama 3 tahun, aku cuma alat buatmu. Kita tahu kita nggak mencintai satu sama lain, iya kan? Ya, kamu benar. Aku nggak pernah cinta kamu. Jadi kamu tahu posisimu ya? Aku memang sudah tahu. Tapi kenapa aku tetap sedih pas kamu bilang itu? Makanya kamu harusnya senang. Aku berhenti. Ya sudah kalau begitu. Ajukan saja. Aku tanda tangan. Terima kasih, Pak Shaun. Tapi bukan sekarang. Kontrakmu masih belum habis. Sekarang, kerjakan semua tugasmu. Jadi, Shaun nggak mau ngasih izin kamu berhenti dan memintamu selesaikan proyek di 3 hari terakhir. Bos yang kejam ya. Nggak apa-apa. Gimana pun, ini 3 hari terakhirku. Dan itu proyek terakhirku. Baiklah, memang ya, staf kecil nggak boleh komplain ya. Zea, waktu pergi kemarin ada kertas jatuh dari tasmu. Zea, bisa ke acara ini nggak? Aku nggak paham sesuatu. Aku segera ke sana. Sisi, aku kerja dulu. Sampai nanti. Ada apa? Akhirnya kamu datang. Begini, lukisan ini akan ditampilkan terakhir. Masing-masing digantung, nanti akan pelan-pelan jatuh. Lalu lukisannya terbuka perlahan dari atas. Keamanan sudah dicek, tapi aku masih takut dan mau kamu cek lagi buat jaga-jaga. Baiklah. Zea, apa nggak ada untungnya ya proyek ICH ini? Proyek seperti ini memang bukan buat uang. Berarti buat nama. Aku paham. Kami merasa terhormat menampilkan warisan leluhur kami dan menjaga tradisi ini tetap hidup. Kini, mari kita kasih tepuk tangan meriah untuk sambut Shaun Walter, Presiden Grup Cera dan pembuat acara ini. Loh, Lihat itu. lihat itu. Kenapa jatuh? Kenapa bisa Ya jatuh? Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Oh, Awas! apa mereka nggak apa-apa? Apa? Dia terluka. Gimana dia? Gimana dia terluka? Gimana kamu? Nggak apa-apa. Baguslah. Kamu harus ke dokter. Tenanglah Pak Shaun. Itu Zea. Shaun, jadi 3 tahun itu saat aku denganmu nggak berarti ya? Zea, kamu sadar? Apa ada yang sakit? Dia kena karmanya. Hiraukan saja. Karma?
Pak, tolong jelaskan. Kecelakaan ini terjadi karena tali penyangga lukisan sulamannya kendur. Meski CCTV-nya rusak, tapi menurut pekerja di lokasi, sebelum kecelakaan, cuma ada seseorang yang berada di sana. Itu kamu. Jadi kamu kira aku sengaja kendurkan? Katakan, kenapa kamu dekat dengan talinya? Ya, khawatirkan keselamatan dan minta aku periksa lagi. Kamu nggak sentuh? Enggak. Seingatku, iya. Seingatmu iya? Iya apa? Zea, aku cuma ingat kamu tarik talinya. Jadi kupikir, Jangan takut. Lanjutkan. jadi kupikir mungkin waktu itu talinya nggak sengaja kendor. Pak, maaf. Aku nggak tahu cuma pegang tali sedikit bisa fatal. Kalau aku tahu, aku akan hentikan Zea. Mungkin ini nggak akan terjadi. Ya. Katakan lagi. Aku pegang apa? Pak, apa Zea marah? Aku takut. Aku lagi tanya dia. Kamu jangan menyela. Shaun, kamu cuma percaya dia. Shaun, kamu cuma percaya dia. Tapi perkataannya benar kan? Pak, aku berkata jujur. Cek saja CCTV. Tadi nggak dengar, CCTV-nya rusak. Kau diam dulu. Ini salahmu sendiri. Kenapa tuduh dia? Pak, aku nggak bohong. Aku percaya. Shaun, sudah 3 tahun, kukira kamu sangat mengenaliku. Meski kamu nggak cintai aku, tapi kini aku baru tahu kamu nggak percaya aku. Kuulangi lagi, aku nggak sentuh talinya dan nggak ada alasan untuk itu. Ya, meski CCTV-nya rusak, bisa saja ada bukti lain. Yakin aku yang sentuh talinya? Nggak berubah pikiran? Zea, meski aku dari dulu kagumi dan mau bantu kamu, tapi kejadian ini sangat serius. Aku nggak bohong. Kamu yakin lihat aku sentuh talinya? Zea, kenapa tanya pertanyaan yang sama berulang kali? Kamu mau minta maaf gimana kalau aku temukan buktinya? Gimana kalau tamparan? Gimana kalau tamparan? Zea, kamu bikin aku takut. Zea, sudah selesai. Kamu sangat yakin aku yang sentuh talinya? Atau kamu akui kalau tadi bohong? Apa dia akan temukan bukti? Nggak mungkin. CCTV-nya sudah kurusak. Mana mungkin ada bukti? Pasti cuma gertakan. Aku nggak boleh terlihat takut. Aku tanggung jawab atas perkataanku. Aku berani bertaruh. Tapi aku nggak tahu selidiki ini berapa lama. Itu kecelakaan sangat mengerikan dan kita juga belum selesai. Semuanya masih sibuk. Kita nggak punya banyak waktu. Cuma 10 menit. Anna, bisa bantu carikan orang? Halo, siapa dia? Dia rekam video saat kami sedang siapkan lokasi. Mungkin ada bukti yang terekam. Sial, aku nggak tahu dia rekam. Oh, Zea, aku cuma rekam asal. Aku nggak tahu ada yang kalian cari. Aku nggak yakin. Lihat saja, kutunggu di luar. Mana mungkin buktikan apapun. Ya, kamu lihat aku longgarkan tali itu. Lalu ini apa? Masalah keamanan selesai, tapi aku masih khawatir dan mau kamu cek lagi untuk jaga-jaga. Oke. Kenapa? Aku enggak. Kamu nggak sangka aku temukan bukti itu atau bahkan secepat itu kan? Mana mungkin ada yang kebetulan rekam. Kalau bukan karena itu, Zea nggak akan bisa. Kalau bukan karena ini, namaku nggak akan bersih. Pikiranmu gitu kan, Zea? Aku nggak. Aku bisa telepon polisi tanpa rekaman itu. Nanti tahu apa ada sidik jariku di sana. Kamu main-main dengan trik murahan.
Kamu pikir bisa lolos? Apa karena ada yang lindungi? Kamu kira aku akan diam lagi? Pak, aku... Cukup. Pak, itu taruhanku dan dia. Itu jadi hutangnya padaku. Apa ada yang salah? Apa aku salah? Dia fitnah dan menjebakku. Mungkin dia yang tarik talinya untuk menjebakku. Kalau nggak ada rekaman itu, kamu pasti nggak akan percaya padaku. Bahkan kalau aku bunuh diri, itu akan dianggap rasa bersalah. Kenapa aku yang disalahkan? Aku nggak boleh membela diri. Cuma satu tamparan, itu masih ringan. Aku memang bohong, pantas dapatkan itu, tapi aku nggak sentuh talinya. Rekamannya nggak nunjukin aku sentuh talinya. Katamu aku sudah fitnah kamu. Bukannya kamu juga fitnah aku. Apa kamu lebih mulia dariku? Aku cemburu kamu bersama Pak Shaun. Jadi aku hilang akal dan bohong. Pak, maaf, ini salahku. Harusnya aku nggak kasar. Aku cuma pikir kalau Zea lakukan kesalahan, mungkin kamu nggak suka dia dan perhatikan aku. Aku tahu itu buruk. Kamu kenal dia sebelum kenal aku. Aku orang ketiga. Kamu bukan gitu. Masalah ini selesai. Sudah cukup. Kini, aku yakin bahwa yang tidak dicintai itu yang terkucilkan. Pak, kontrakku akan berakhir dalam 3 hari. Tapi ini termasuk kecelakaan kerja. Jadi nggak bisa kerja. Kuurus surat keterangan rumah sakit dan serahkan ke HRD dan kompensasi kecelakaan. Tolong jangan lupakan janjimu. Segera tanda tangan berkasnya. Zea, mau bertengkar lagi? Bertengkar? Kamu berlebihan. Aku sakit, butuh istirahat. Segera keluar dari kamar inapku. Zea, Keluar! Steve, kenapa datang? Zea, katanya kamu terluka. Jadi ku jenguk. Nggak perlu. Pergilah. Zea, jangan jaga jarak dariku. Aku cuma khawatir datang jenguk kamu. Ayah ibu juga tahu, juga khawatir. Jangan pedulikan aku. Aku nggak akan kembali. Zea, kamu putri mereka. Kamu hilang itu kebetulan. Sudah lama ayah dan ibu rindu. Berharap kamu kembali. Kami sungguh cinta kamu. Aku nggak bodoh. Mereka mau aku kembali untuk menikahimu. Agar kamu bisa jadi kepala keluarga. Meski kamu putra angkat. Mereka sangat perhatian padamu. Padahal aku yang putri kandung, tapi mereka nggak menyayangiku. Zea, itu salah. Kamu lupa yang mereka lakukan padaku? Ibu! Dengar, dasar gadis rendahan, beraninya goda putraku. Aku enggak, Steve, diam. Gadis rendahan sepertimu ada niat apa? Aku sangat paham. Karena orang tuamu gak ajarkan rasa malu, akan kubantu. Usir dia dari sekolah, atau keluarga Galan akan tuntut pengembalian uang. Ibu! Saat belum tahu aku, dia tuduh goda kamu dan usir aku. Kini dia paksa aku untuk nikahi kamu. Kamu gak merasa ini konyol? Seenggaknya, lebih baik kalau kamu kembali. Kudengar, dia punya pacar baru. Zea, dia injak-injak hati dan harga dirimu. Apa kamu terima? Galan selalu dukung kamu. Kalau sudah dipikirkan, kembalilah kapanpun. Istirahatlah, aku duluan. Tapi kalau aku nggak terima, aku bisa apa?
Zea, kamu kembali. Pak, aku datang untuk surat undur diri. Katanya belum ditanda tangan. Tolong segera tanda tangan. Kamu yakin? Iya, Kamu belum mampu jadi sekretarisku setelah beberapa tahun. Kubantu raih prestasi. Kalau kamu keluar, kamu jadi biasa saja. terima kasih pengertiannya. Tapi itu urusanku. Pak, meski kamu sibuk, tapi waktuku juga berharga. Tolong tanda tangan surat undur diriku sekarang. Apa kamu harus segitunya? Kamu yang minta aku mundur, kan? Oke, kamu sungguh hebat. Kuharap kamu nggak menyesal. Tenang saja, Pak. Bahkan kalau aku jadi pengemis, aku nggak akan minta bantuanmu. Zea, sekarang lagi musim kepiting. Temanku kirim banyak kepiting. Akan kumasak. Datanglah bersama Shaun. Bibi, aku... Oke, sepakat. Aku juga akan masak hidangan favoritmu. Bibi, aku... Zea, tambahlah. Lama gak bertemu, tapi kamu kurusan dan terlihat kurang sehat. Kamu gak enak badan? Enggak, lipstik ini bikin aku terlihat pucat. Akan kubuang. Meski kerja, tetap jaga kesehatan ya. Shaun, Zea baru manikur, gak bisa kupas. Gak bantu kupas kepitingnya. Kamu sama seperti ayahmu, gak perhatian. Omong kosong, mana mungkin aku begitu. Ini, kukupaskan. Bagus sekali. Saling mencintai. Jadi hidup mereka bahagia. Tapi aku gak akan pernah mengakuinya. Shaun, kalian sudah pacaran 3 tahun. Sudah waktunya menikah. Kata siapa kami pacaran? Kata siapa kami pacaran? Apa maksudmu? Kalau nggak pacaran, lalu apa? Jangan khawatirkan urusanku. Aku kenyang, aku duluan. Dasar bocah, jelaskan pada kami. Mau bikin aku marah. Anak ini sangat kami manjakan. Sifatnya jadi jelek. Benar. Nggak apa-apa. Yang dikatakan Pak Shaun benar. Kami nggak pacaran. Zea, apa maksudmu? Pak Roni, Bu Rani, sebenarnya aku keluar dari grup Cera hari ini. Aku datang makan malam ini untuk pamit ke kalian. Terima kasih untuk semua selama ini. Kuharap kalian selalu sehat. Kok jadi gini? Shaun gak pernah bilang. Ini... Pak Roni, Bu Rani, aku pergi dulu. Zea. Zea. Pak, apa maksudmu? Tarik surat undur dirimu. Dan tetap jadi sekretarisku. Kuanggap ini gak terjadi. Pak Shaun, kamu arogan ya? Kenapa kamu mengira aku bisa tetap kerja denganmu dan bersikap biasa saja? Zea, ku kasih kamu kesempatan. Nggak perlu. Kasih Yaya saja. Kamu suka Yaya kan? Apa pantas menciumku? Kamu cuma alat. Gak masalah kalau aku cium kamu. Shaun, kamu bikin aku jijik. 잠시 동안 적시는 그런 비가 아니길 간절히 난 바래왔었죠. Gila, kamu sungguh undur diri.
Kau mau aku putus dari Shaun kan? Kok kini malah ngira aku gegabah? Memang aku mau kamu putusin dia, tapi aku nggak sangka dia bahkan nggak menahanmu. Aku kesal untukmu. Nggak apa-apa. Intinya kita hidup masing-masing. Apa kamu akan lamar kerja baru? Saat aku di kota Vida, beberapa perusahaan hubungi aku. Aku akan hubungi mereka. Iya, kerjalah di perusahaan lain dan buat marah Shaun itu. Shaun, kali ini aku sungguh lupakan masa lalu. Apa? Zia undur diri? Benarkah? Shaun, kamu biarkan begitu saja. Kamu nggak tahu ya? Aku minta HRD ku hubungi Zia. Mereka berbicara santai. Wah, Sena, kamu diam-diam rekrut orang? Enggak, HRD ku harus hubungi dia. Zia itu sangat cakap dan juga cantik. Yang berbakat dibutuhkan. Andai dia nggak kerja untuk Shaun, sudah kurekrut dia. Mau main? Atau keluar? Aku cuma merasa sayang. Zia kerja 3 tahun denganmu. Banyak orang mau rekrut dia. Kini dia keluar. Gimana kalau dapat kerja lain? Nggak akan. Kamu yakin? Coba saja kalau mau. Aku udahan. Shaun, Katamu, Zia keluar dari Sera dan lagi cari kerja. suruh semua perekrut. Jangan kasih Zia kerja. Sejak dia undur diri, dia harus datang padaku. Kakek, aku datang. Kakek, apa aku salah? Tapi aku sungguh mencintainya. Tapi dia dari keluarga Galan. Keluarga yang bunuh kamu. Kakek, aku sangat lelah. Maaf Nona Zia, aku baru dapat kabar dari klien. Posisi ini sudah terisi. Cepat sekali. Kita sudah bicara kan? Sejujurnya, banyak perusahaan yang minta aku untuk hubungi kamu dan tawarkan gaji yang tinggi. Tapi dalam sehari, mereka tarik kembali tawaran mereka. Ini nggak biasa. Apa kamu menyinggung seseorang? Aku paham. Terima kasih sudah bilang. Maaf, Nona Zia. Kami rasa kamu nggak cocok. Maaf, posisi ini kini nggak tersedia. Halo, ini Zea. Salah nomor, kami nggak rekrut. Shaun, kamu kejam. Ini Shaun. Hai, Bu Zia. Pak Shaun, bisa keluar sebentar? Aku mau bicara. Nggak bisa di sini saja. Sebaiknya bicara empat mata. Zea, meski selama ini aku mengagumimu dan jadi panutanku, tapi kamu sudah keluar dan masih ganggu dia, itu kurang pantas. Aku nggak ganggu kamu. Jadi jangan cari gara-gara. Pak, cuma 5 menit. Pak, aku nggak enak badan. Boleh antar aku pulang? Boleh antar aku pulang? Ku antar pulang. Terima kasih, Pak.
Tunggu. Zea, aku tahu kamu benci aku karena hal itu dan masih marah sampai sekarang. Tapi aku sungguh gak enak badan. Bolehkah aku pulang sekarang? Kumohon. Gak perlu. Kamu bersikeras keluar dari Sera. Gak mudah untuk kembali. Ayo. Pak, kamu terlalu percaya diri. Aku gak bilang mau kembali. Karena kamu tolak aku akan katakan di sini saja. Menurutku, aku sudah bekerja keras di grup Cera. Sebelum keluar, aku masih selesaikan semua pekerjaanku. Kita nggak ada dendam, kan? Tapi kamu main curang sampai ganggu aku cari kerja. Kamu gila ya? Maksudnya? Jangan pura-pura bodoh. Kamu satu-satunya yang bisa cegah aku dapat pekerjaan baru. Jadi, kamu kira aku yang mencegah kamu? Siapa lagi? Nggak masuk akal. Maaf Nona, kamu nggak cocok untuk posisi ini. Sejujurnya, kami masih merintis. Kamu terlalu bagus. Aku takut. Nggak apa-apa. Aku paham. Zea, mau kemana? Biar ku antar. Nggak perlu. Aku naik taksi. Sulit dapat taksi di jam sibuk. Ayo aku antar. Akan bawa aku ke rumahmu. Tenang saja, aku nggak akan lakukan hal-hal aneh tanpa izinmu. Ayo. CV? Zea, kamu lamar kerja? Iya. Gimana kalau kerja di grup Galan? Aku nggak bisa jamin. Tapi kerja di perusahaan keluarga, kamu nggak direndahkan. Sudah ku bilang, aku nggak akan kembali. Zea, kamu ini muda dan mampu. Sudah kulakukan banyak untuk Shaun. Kamu tahu, kenapa dia nggak nikahi kamu? Karena kamu nggak punya keluarga baik. Atau dukungan. Itu sebabnya dia permalukan kamu. Ada banyak wanita kaya. Kamu tahu, bagi orang dewasa, nikah itu nggak sama dengan cinta. Paham? Shaun bikin kamu sedih. Mau bikin dia menyesal kan? Lagi. Nona, kamu sudah minum sangat banyak. Nggak apa-apa. Lagi. Baiklah. Zea, sudah cukup. Dia bukan pacarku. Iya, kamu benar. Aku nggak pernah cinta kamu. Kamu nggak punya keluarga baik atau pendukung. Itu sebabnya dia permalukan kamu. Steve, aku setuju. Pak, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu pergilah. Oh, baiklah. Zea, ambilkan air. Zea, aku nggak enak badan. Aku butuh air. Aku mabuk. Zia nggak ada di sini. Rumah ini sangat kosong.
Zea, grup Galan menyambutmu. Apa kamu siap? Ayo. Mari kita sambut Wakil Presiden baru, Zea. Halo, senang bekerja dengan kalian. Zea, nggak cuma Wakil Presiden, tapi juga ketua. Baru di sini, dan aku belum begitu kenal perusahaan ini. Semua masukan sangat diterima. Mari kita mulai dengan pemasaran. Oke. Di kuartal terakhir, kami fokus pada platform penjualan online. Kami sudah mengembangkan bisnis kami dengan memperluas saluran daring. Kami merencanakan. Shaun, aku akan melakukan yang terbaik agar punya kehidupan yang baik setelah meninggalkanmu. Kamu cuma menyelesaikan 75% KPI bulan lalu. Bisakah kamu menjelaskannya? Maaf Pak Martin, tapi itu terjadi karena suatu kesalahan. Apa? Mereka memiliki wakil presiden baru. Dia merampok perusahaan kita atas pesanan besar cuma dalam setengah bulan. Jadi maksudmu, wakil presiden baru membuat kalian semua kesal? Benar begitu? Tapi wakil presiden itu Siapa? mantan sekretaris kepalamu, Zea. Siapa katamu? Zea. Apa kamu sibuk? Steve, ada apa? Kenapa kamu begitu cuek? Zea, kita ini keluarga. Aku punya banyak pekerjaan. Jangan buang waktuku. Katakan saja. Oke, malam ini Ferry akan mengadakan sebuah acara lelang amal. Banyak orang telah diundang. Kamu sudah bekerja keras selama beberapa hari ini. Kamu perlu bersantai. Gimana menghadirinya denganku? Baiklah. Sebenarnya, aku memang butuh istirahat. Shaun, ini pertama kalinya aku dilelang formal. Aku gugup, aku takut mempermalukan diri sendiri. Tenang saja, ikuti saja aku. Itu Zea kan? Zea, kebetulan sekali. Apa kamu di sini untuk hadiri lelang? Aku khawatir aku akan gugup kalau bertemu orang asing. Tapi aku ingat kalau cuma selebriti yang diundang dan gak banyak tamu. Zea, kamu dulu cuma seorang sekretaris dan kamu mengundurkan diri. Gimana kamu dapatkan undangan? Gimana kamu dapat undangan? Apa maksudmu? Apa dia mencoba menyelinap masuk ke dalam sini? Benarkah? Dia berpakaian bagus, dia nggak mungkin melakukan itu. Siapa yang tahu? Ada banyak hal aneh sekarang. Ya, kamu menikmati berpura-pura polos, benar. Zea, apa maksudmu? Aku nggak mengerti maksudmu. Benarkah? Kamu pikir selama kamu bersikap polos, nggak peduli apa yang kamu katakan, nggak ada yang akan memarahimu, benar? Apa kamu pikir semua orang sudah gila seperti Shaun? Zea, kamu salah paham. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku sudah lama nggak melihatmu, lagi pula kita dulu bekerja sama. Jadi aku datang untuk menyapamu. Aku nggak sangka bukannya berterima kasih malah memfitnahku. Shaun, tolong jelaskan kepada Zea. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku nggak pandai berkata-kata. Kamu tahu aku nggak punya niat buruk. Zea, ini tempat umum. Hentikan. Dia yang mulai menggangguku lebih dulu. Shaun, kendalikan sekretarismu. Aku di sini dengan sebuah undangan. Maaf mengecewakanmu, Yaya. Dia lebih kurus. Menjengkelkan bertemu denganmu di sini. Tunggu saja. Gimana bisa kamu masih bergaul dengan orang-orang penting setelah meninggalkan grup Cera? Pasti kamu menyebut-nyebut nama Shaun dan grup Cera. Sepertinya aku harus menghentikanmu. Kamu di kamar mandi ya?
lelang akan segera dimulai. Apa barang-barangnya sudah siap? Tenang, aku nggak keluar sampai semuanya siap. Hati-hati ya, ku dengar barang lelang ini mahal. Kamu nggak akan mampu membayar satupun. Aku tahu, aku kasih label dengan nama penyumbang untuk menghindari kesalahan. Oh iya, ada seorang wanita bernama Zea. Wadah anggur giok putih kuno miliknya seharusnya bisa terjual dengan harga tertinggi. Aku benar-benar iri pada orang-orang kaya ini. Aku mengerti. Para hadirin sekalian, tamu-tamu yang terhormat, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri acara amal ini. Semua hasil dari lelang akan disumbangkan untuk amal. Sekarang juga penawaran akan dimulai. Maaf ya Zea, kamu menghalangi jalanku. Sekarang, lelang pertama, patung Yesus dari Giok, dari grup Fox, Tuan Harry. Dimulai dari 200 juta. 250 juta. 300 juta, 400 juta. Penawaran tertinggi saat ini 400 juta. Ada yang menawar lebih? 400 juta sekali? Kedua kalinya? Ketiga kalinya? Terjual. Selamat wanita ini. Barang selanjutnya, sebuah kalung api abadi dari pemenang 3 kali aktris terbaik. Pemenang Nona Violet Sanchez. Ulang tahun Sisi akan segera tiba. Dia penggemar Violet. Kalung api abadi itu sepertinya bisa jadi hadiah yang sempurna. 350 juta. Shaun, bolehkah aku menawar? Apa kamu suka? Iya, aku suka. Dan barang-barang awal itu lebih murah. Aku tahu kamu kaya raya, tapi aku benci melihatmu boros. Jangan khawatirkan itu. Tawar saja. 1 miliar. Itu Shaun, 1 miliar. 1 miliar pertama, kedua kalinya 1,1 miliar. 2 miliar. Baiklah, Shaun menawar balik di 2 miliar. Apa ada yang bersaing? 3 detik terakhir. 3, 2, 1. Waktu habis. Selamat, Shaun mendapatkan kalung api abadi ini. Shaun, kamu baik sekali. Tapi aku khawatir Zea akan kesal. Biarkan dia merajuk. Aku sudah mengubur diriku dalam pekerjaan untuk menghilangkan rasa sakit. Aku pikir rasa sakit itu akan memudar. Tapi itu sama saja. Mari kembali ke acara puncak malam ini. Wadah anggur giok putih disumbangkan oleh Nona Zea. Usianya ribuan tahun. Ribuan tahun? Artefak giok kuno. Nilainya pasti sangat tinggi. Seberapa mahal ya ini? Wah, sumbangan yang sangat berharga. Siapa sebenarnya Zea ini? Steve yang menyiapkan barangku, tapi dia nggak ngomong apa-apa tentang ini. Para hadirin sekalian, tolong lihat wadah anggur giok putih. Zea, nikmati momenmu. Ini akan segera berakhir. Itu bukannya cuma cangkir biasa? Berusia ribuan tahun, kelihatannya produksi baru. Siapa sih yang berani menghina kita di lelang, Pak Ferry? Ini apa yang terjadi? Nona Zea, kami menuntut jawaban. Zea, aku tahu berhenti bekerja membuatmu sakit hati. Kamu sudah sangat ingin membuat Shaun terkesan, tapi menyabotase acara ini tindakan yang memalukan. Ayolah, minta maaf sekarang sebelum ini semakin parah. Nona, kamu mengenalnya? Siapa sih dia? Dia dulu sekretaris kami. Berhenti bulan lalu. Ternyata cuma sekretaris. Gimana mungkin cuma seorang sekretaris memiliki barang antik yang berharga? Kami sudah ditipu. Berani dia, buat dia membayar. Satpam, usir dia.
Zea, kita lihat saja nanti. Ini lelang. Steve nggak akan bercanda di sini. Barang aslinya pasti memang benar ada. Wadah anggur giok putih telah diganti. Itu dia. Semuanya, aku menyiapkan artefak asli. Seseorang menggantinya. Kamu ini masih saja berbohong. Kami nggak punya kebencian padamu. Kenapa kami harus menargetmu? Iya, kalau kamu benar sebutkan nama atau akui kamu menggertak. Alihkan perhatian klasik. Dia cuma menutupi kesalahannya. Aku ingat, undangan cuma untuk sekali pakai. Nggak bisa masuk kembali. Atau itu akan menjadi nggak valid. Jadi, wadah asli pasti masih ada di sini. Kunci pintunya, periksa rekamannya, kita bisa menemukannya. Dia ada benarnya. Benar, periksa saja CCTV. Periksa saja, mungkin dia benar. Maaf, aku baru saja tahu kalau kamera yang ada di ruang penyimpanan telah ditutupi dengan permen karet. Saat ini tidak bisa melihat rekaman. Kebetulan sekali. Kamera rusak saat kita membutuhkannya. Zea, berhenti menggali kuburmu sendiri. Katakan saja kalau memang gak ada wadah itu. Berhenti berbohong. Gimana kamu tahu aku nggak punya? Sebenarnya aku gak mau bilang ini. Tapi sekarang aku harus kasih tahu mereka. Zea, kamu seorang sekretaris dengan uang sedikit lebih banyak dari yang lain. Tapi kamu itu nggak akan mampu membeli barang antik yang nggak ternilai. Shaun, apa kamu pikir begitu? Zea, sudah cukup sampai di situ. Aku bukan orang yang memulai pertengkaran. Kenapa aku harus menghentikannya? Aku nggak mau. Aku tahu di mana itu berada. Aku tahu di mana itu berada. Di mana? Katakan. Aku akan kasih kesempatan untuk mengaku. Nggak ada polisi kalau dia mengaku. Zea, hentikan aktingmu. Terlalu memaksa. Nggak ada jalan kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk pencuri. Mengaku sekarang atau gali kuburmu sendiri. Sebaiknya kamu mengakuinya sekarang. Dia menggertak. Nggak ada bukti. Cuma tuduhan. Aku pikir nggak ada yang namanya pencuri. Kamu itu sudah berbohong. Kalau nggak ada yang mengaku, jangan salahkan aku karena mengungkap dirimu. Bolehkah aku periksa cangkir itu? Nggak berguna. Aku melakukannya secara rahasia. Aku nggak cuma menghalangi kamera, tapi juga memakai sarung tangan. Nggak ada sidik jari. Itu nggak membuktikan apapun. Ini bukanlah cangkir biasa. Cuma untuk VIP. Lihat logonya di bagian bawah. Cangkir dari ruang VIP. Apa semua orang bisa masuk ke ruang VIP? Enggak. Pak Ferry sudah menyiapkannya untuk tamu VIP. Aksesnya hanya dibatasi untuk pemegang tiket emas. Cuma 5 tiket emas yang dikeluarkan. Cuma 5. Mempersempit tersangka. Sial, sial. Aku mengambil cangkir VIP tanpa berpikir. Pencuri mengaku sekarang. Mencuri barang antik berarti hukuman penjara yang serius. Aku tidak punya sebuah tiket emas, tapi aku tinggal di ruang VIP nomor 1. Aku nggak menyentuh cangkirnya. Kamu bisa periksa rekamannya. Ruang VIP nomor 3, aku nggak mengambil apapun. Ruang VIP nomor 4, aku nggak menyadari cangkir itu. Aku nggak tahu, aku nggak kenal Zea sebelumnya. Aku seorang CEO, bukan pencuri. Nggak ada motif. Itu semakin sedikit. Itu cangkir dari ruang VIP, tapi siapapun bisa saja mengambil itu. Zea, aku ingat. Kamu kan juga memiliki tiket emasnya. Kamu bisa mengakses ruang VIP. Mungkin saja semuanya ini cuma pertunjukan buatanmu. Benar, aku ingat. Dulu dia memang memilikinya.
Mungkin kamu yang mengatur semuanya. Coba pikirkan, VIP di sini dengan tiket emas adalah orang-orang terkenal. Cuma kamu yang bukan siapa-siapa. Mereka juga nggak akan mencoba mencuri sebuah cangkir. Lebih mungkin kalau kamu yang mencuri tiket itu. Kamu tertangkap basah dan putar balikan kebenaran untuk membuat orang lain menjadi kambing hitam. Wanita licik, dia hampir membodohi kita. Siapa bilang Zea bukan siapa-siapa? Pewaris dari grup Galan, Sandi. Kedatangan Shaun saja sudah mengejutkan. Sekarang ada Steve. Lelang ini semakin seru. Steve, kamu datang. Aku pikir kamu akan melewatkan drama ini. Kalau aku nggak datang, entah gimana kamu akan menggertak Zea. Baik. Aku sendiri yang memilihnya, khusus untuknya. Barang itu diganti. Dan kamu limpahkan tuduhan kepadanya sebesar ini. Aku menginginkan jawaban yang benar. Iya, baik. Zea, kamu baik-baik saja. Pantas saja Zea tiba-tiba mengundurkan diri. Dia berhasil mendapatkan Steve dari grup Galan. Aku pikir dia akan kesulitan setelah mengundurkan diri. Ternyata bodohnya aku. Tapi Steve membelanya seperti ini. Mereka lebih dari sekedar rekan kerja ya. Ini semakin parah. Panggil Pak Ferik sini. Steve, jangan khawatir. Ini semua cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Wanitaku reputasinya hancur. Kamu menyebutnya kesalahpahaman. Lalu, Steve, bagaimana pendapatmu? Selidiki. Nggak ada yang boleh pergi sampai aku mendapatkan jawaban. Gimana ini? Zea dan Steve sangat dekat. Kalau dia memaksakan ini, kita harus gimana? Apa kamu ingin melawan keluarga Galan? Siapapun yang mencuri barang Zea, mengaku sekarang juga. Jangan seret kami. Aku bersih. Aku nggak takut. Kali ini cuma Shaun yang bisa melawannya di sini. Bagaimana ini? Mereka semakin mendekatiku. Aku nggak bisa membiarkan mereka tahu. Ada apa? Shaun, nggak apa-apa. Dadaku terasa sesak. Mungkin karena keramaian. Aku butuh udara segar. Apa kamu yakin dengan itu? Iya, tentu saja. Shaun, kamu tahu aku nggak pernah sehat-sehat saja. Yael, wadah anggur Zea ada di dalam tasmu. Hah? Kamu, Shaun, kamu? Apa kamu pikir aku buta? Permainan kecilmu gak bisa membodohiku. Maaf. Tenanglah. Kamu memainkan peran polos dengan sangat sempurna. Sekarang teruslah berakting. Kamu membantuku. Kenapa? Sederhananya aku membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Galan. Nona, tolong perlihatkan isi tasmu. Jangan berani-berani menyentuhnya. Martin, kami cuma menjalankan perintah. Jangan mempersulit. Keluarga Galan berani memaksakan kehendak mereka di sini. Ayo pergi. Martin, kau mau kemana? Rencanaku bukanlah urusanmu. Tenang saja, aku gak peduli tentang itu. Tapi seseorang telah menyakiti Zea. Aku bilang, gak ada yang boleh pergi sampai ini diselesaikan. Atau gimana? Coba saja kalau berani. Zea, masa sih kamu tega? Selama 3 tahun di grup Cera, Shaun yang kasih kamu kesempatan. Apa kamu akan mengkhianatinya demi dia, Steve? Ya. Usahamu mencari kambing hitam selama ini sangat menyedihkan. Zea, kamu kelewatan. Kelewatan? Aku difitnah. Nggak bisakah aku mencari tahu kebenarannya?
Kami nggak menukar wadahmu. Aku tahu kamu membenciku sejak aku mengambil pekerjaanmu. Lawan aku. Jangan repotkan Shaun. Hentikan dramanya. Aku bukan Shaun. Aku tahu betul siapa dirimu. Aku tahu maksudmu. Kamu? Zea, dulu aku mengagumimu dan iri padamu. Aku pikir kamu pengusaha wanita yang cerdas. Sekarang, begitulah. Kamu itu cuma menumpang nama Steve. Steve, kamu harus tahu. Dulu di grup Cera, Zea merayu. Gimana aku menjalani hidupku bukan urusanmu. Gimana aku menjalani hidupku bukan urusanmu. Tapi kamu bodoh sekali. Semua orang tahu itu. Shaun, Zea memukulku. Zea, berani sekali kamu. Minta maaf. Martin, bersikaplah baik kepada Zea. Dia cuma sedang mengusir lalat. Dia nggak jijik. Kenapa harus minta maaf? Apa kamu baik-baik saja, Zea? Apa tanganmu sakit? Nggak apa-apa. Kamu membiarkannya menyentuhmu. Kamu keterlaluan. Lepaskan. Aku nggak bisa menyentuhmu, tapi dia bisa. Apa kamu semurah itu? Kami nggak punya hubungan. Lepaskan. Zea! Dia menyuruhmu melepaskannya. Apa kamu nggak dengar? Shaun, dia bukan sekretarismu lagi. Lebih baik kau mundur sekarang juga. Shaun, sekarang Zea bukan sekretarismu. Lebih baik mundurlah sekarang juga. Shaun, sudahlah. Zea terlalu sibuk menjilat Steve untuk peduli pada loyalitas selama kita. Ayo pergi. Kita cuma akan mengganggu di sini. Yaya belum dibebaskan. Aku bilang gak ada yang boleh pergi sampai ini diselesaikan. Martin, Sandy, maafkan aku atas kejadian ini. Seseorang telah menukar barang antikku yang gak ternilai dengan palsu di sini. Aku berharap mendapatkan jawaban. Tentu saja, tentu saja. Kamu mengundangku ke lelangmu. Seseorang mencoba menggeledahku. Itu membutuhkan penjelasan. Martin, Sandy, mari menangani ini secara pribadi. Aku janji akan kasih jawaban yang memuaskan. Tapi mari nggak membuka aib di depan umum. Demi kebaikan semua orang. Pak Ferry, Zea sudah begitu dirugikan di sini. Sudahlah. Kamu berani? Zea, Mari kita selamatkan wajah Pak Ferry. Terima kasih, Zea. Mari membahas ini secara tertutup. Ayo lewat sini. Sial, rencana sempurnaku hancur oleh Zea. Aku hampir terseret ke dalam masalahnya. Itu nggak adil. Shaun, tunggu. Shaun, maaf, aku tadi... Yaya, apa kamu tahu kenapa aku mempertahankanmu? Aku pikir kamu pintar. Apa kamu pikir permainan kecil itu akan membodohiku? Aku mengabaikan itu karena itu berguna untuk tujuanku. Tapi hari ini kamu melewati batas. Maaf, aku cuma merasa sangat nggak aman. Zea lebih baik dariku dalam segala hal. Aku takut. Shaun, maaf, aku salah. Aku tahu salah. Maafkan aku. Kembalikanlah sendiri. Kalau satpam menemukannya, aku nggak akan membantumu. Dan juga, dia benar-benar lebih baik darimu. Zea, ini semua salahmu. Zea, kenapa kamu mundur? Yaya bertindak sangat bersalah sekali. Dia pasti adalah pencuri itu. Aku tahu, wadah anggur giok putih ada di tas Yaya. Kenapa kamu
Zea, kamu masih peduli pada Shane. Gak ingin dia dipermalukan di depan umum. Aku cuma pikir nggak sebanding merusak hubungan dengan Pak Ferry cuma karena Yaya. Grup Galan dan Pak Ferry yang bekerja sama. Yaya bukan siapa-siapa. Nggak perlu. Apa itu saja? Iya. Memangnya apa lagi? Baguslah kalau begitu. Oh iya, ulang tahun ayah itu minggu depan. Ayah menyuruhmu pulang untuk makan malam. Apa kamu mau pergi? Ayah minta kamu pulang makan malam. Kamu mau? Aku sudah bilang, aku bekerja untuk grup Galan. Itu berarti aku nggak bisa kembali ke keluarga. Aku masih... Zea, nama Galan itu bukanlah beban, tapi kekuatan. Aku mau setelah hari ini kamu bisa melihat itu. Aku... Apa kamu masih marah pada ibu karena hal itu? Bukankah seharusnya aku marah? Kamu sudah dewasa sekarang. Orang dewasa belajar untuk memainkan permainan. Mungkin kamu benar. Akan kupertimbangkan. Oke. Semenjak Zea nggak pernah datang, makan malam bersama, jadi terasa sepi. Kalian berdua nggak mau bicara. Aku nggak punya teman bicara. Karena anak kita akhirnya putus. Hentikan apa gunanya? Semua ini salahmu. Zea sangat baik. Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Jadi, kenapa kamu tiba-tiba putus dengannya? Aku dengar tentang wanita barumu itu. Apa dia meninggalkanmu karena kamu selingkuh? Iya. Iya. Kamu sungguh selingkuh darinya. Dasar kamu ini, kapan aku ngajarin begini pada wanita? Terus aku harus gimana? Kalau dia Zea Lopez itu nggak masalah. Tapi dia anaknya Galan. Apa? Kakekku meninggal waktu itu. Apa kalian lupa? Hari ini hari ulang tahunmu. Shaun, bilang padaku, kamu mau hadiah apa? Aku mau kue yang besar dan Ultraman. Shoo 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 shoo. Ultraman melawan monster. Oke, kakek akan belikan untukmu. Ada apa ini? Pak Martin, itu mobil keluarga Galan. Kami memenangkan tawaran. Mereka mungkin akan marah besar. Kakek! Shaun, Saat perjalanan pulang, mobil kamu mengalami kecelakaan. Kakekmu meninggal saat kejadian. Dia melindungi kamu dengan tubuhnya. Itulah kenapa kamu bisa selamat. Kedepannya, kamu harus hidup sesuai harapan kakek. Hiduplah dengan baik. keluarga Galan yang sudah membunuh kakek. Gimana bisa aku menikahi anak mereka? Ibu, ayah, aku juga manusia. Aku juga punya hati. Aku bisa sedih. Kakek meninggal demi melindungi aku. Orang lain bisa mengkhianatinya. Tapi bukan aku. Sebenarnya, mereka nggak mencoba membunuh kakekmu. Itu kecelakaan. Aku dan ayahmu sudah menyelidikinya. Kamu masih kecil, jadi kami nggak ngasih tahu masalah ini. Nggak sangka kamu masih memendam ini selama bertahun-tahun. Iya, nak. Keluarga Galan lagi mengejar penculik pada saat itu. Mereka nggak melihat mobil kalian. Itu sebuah kecelakaan. Memang kematian kakekmu disebabkan oleh mereka. Tapi mereka nggak melakukannya dengan sengaja. Iya. Kami sudah menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan sejak lama. Sudah bertahun-tahun. Sudah lupakanlah. Aku nggak percaya. Asisten kakek bilang mereka mencoba membunuh kakek karena kakek memenangkan penawarannya. Mereka pembunuh. Dalam kekacauan itu dia membuat dugaan liar. Kalau itu disengaja, kenapa polisi nggak kejar mereka? Ada uang yang bisa bicara. Mereka sudah pasti menyogok polisi. Jadi mereka, Shaun, semua ini membutakanmu. Kamu terlalu curiga. Kakekmu meninggal. Kami juga sedih. Iya. Jadi kami sudah membiarkanmu merusak nama Galan dalam bisnis, dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun ini. Tapi ini sudah cukup.
Hari ini aku dan ibumu kasih tahu kamu soal hal ini. Aku harap kamu pikirin lagi. Jangan sampai buat keputusan yang impulsif. Kamu anak baik sedari kecil. Aku dan ayahmu nggak khawatir tentang itu. Kami cuma mau kamu bahagia. Dan juga sukses selalu. Waktu itu keluarga Galan sedang mengejar penculik. Mereka nggak melihat mobil kalian. Ini murni kecelakaan. Pak Martin, itu mobil keluarga Galan. Kita sudah memenangkan penawaran. Mereka mungkin nggak terima. Kakek, apa semua ini benar? Jane. Shaun, lepaskan aku. Kamu ini ngapain? Bagaimana kabar Zea? Brengsek, masih berani tanya. Dia keguguran kamu tinggalin demi wanita murahan. Dasar sampah sialan. Kenapa nggak mati aja? Lepas. Apa kamu bilang? Kamu bilang Zea mengalami keguguran. Kapan? Kamu nggak tahu? Aku nggak bilang apa-apa. Kamu salah dengar. Pak Shaun, aku menemukannya. 2 bulan yang lalu, Ibu Zea memang pernah menjalani operasi pembersihan rahim. Laporan mengatakan dia kelelahan dan mengalami keguguran. Ketika dia tiba di sini, bayinya sudah nggak ada. Tanggal 13 Januari. Hei Nona, minumlah dengan kami. Dia ini masih baru dan gak bisa minum. Jangan ajari kebiasaan buruk. Aku carikan seseorang. Halo, Zea. Datanglah ke Klub West dalam waktu 30 menit. Shaun, aku lagi nggak bisa sekarang. Aku sedang... Tenang saja. Dia akan tiba di sini setengah jam lagi. Jadi waktu itu, dia kehilangan anaknya. Tapi aku memaksa dia untuk minum. Monster macam apa aku ini? Taruh semua baju baru dan tas-tasnya di kamar Nona Zea. Baik, Nyonya. Tunggu. Akhir-akhir ini cuaca dingin. Tambahkan beberapa selimut di kamar Nona Zea. Baik. Oh iya, apa makan malam sudah siap? Zea sangat suka masakan pedas. Siapkan itu ya. Baik. Kamu istirahatlah. Kamu gak usah khawatir. Mereka pasti bisa menangani semuanya. Zea akhirnya setuju pulang ke rumah. Aku harus memastikan segala sesuatunya sempurna. Dia pulang. Gak usah tegang. Kalau misal kamu merasa gak nyaman, kamu bisa pergi kapan saja. Zea, kami sudah menunggu lama. Paman, Bibi. Di luar anginnya besar. Kita mengobrol di dalam saja. Oh iya betul. Masuk. Ayo masuk. Oh iya, Steve, bawa Zea untuk keliling rumah. Kita mau lihat dulu makanan untuk makan malam. Sepertinya sudah siap. Oke, Aku juga pergi dulu. ayo aku ajak keliling rumah ini. Iya. Ini kamarmu. Ibu membelikan barang-barang ini. Ketika kamu mau pulang, dia memborong mall. Kamu memasang ini waktu kecil. Setelah kamu pergi, mereka tetap gak berubah semuanya. Tetap sama seperti ini. Mereka bahkan gak bisa tahan untuk pindah. Mereka takut kamu akan kembali dan gak menemukannya. Mereka... Kamu anak mereka.
Mereka sangat menyayangimu. Ayo, aku tunjukkan lagi yang lainnya. Zea, makan yang banyak. Kamu terlalu kurus. Aku sudah kenyang. Apa masakannya nggak enak? Enggak, ini sangat enak. Cuma aku sudah kenyang. Gak apa-apa. Kamu taruh saja pelayannya yang akan membersihkan meja. Paman, Bibi, aku harus pergi. Hah? Kamu sudah mau pergi lagi? Nggak bisakah kamu tinggal lebih lama lagi? Lain kali ya, aku masih banyak pekerjaan. Ayahmu ulang tahun. Besok dirayakan di Hotel Lux. Kamu bisa datangkah? Nak, ini ulang tahun Pak Gary. Mereka mengundang kita. Kita datang sebagai tamu. Aku tahu kamu masih marah karena kakekmu, tapi hari ini seenggaknya harus sopan. Mengerti? Shaun. Shaun, kamu ini kenapa? Aku barusan bicara apa? Kamu dengar aku? Iya. Apa hari ini dia juga datang? Zea, apa kamu dan keluarga Galan sudah damai? Kamu bilang nggak mau kembali. Enggak juga. Aku sadar hidup ini terlalu pendek untuk terus berkelahi. Mungkin gak semua orang seperti orang tua angkatku. Mungkin aku harus kasih mereka kesempatan dan kasih diriku kesempatan. Betul, puluhan tahun berlalu dalam sekejap mata. Nggak perlu menyiksa dirimu. Kedepannya, kamu akan jadi Nyonya Galan. Sayang, jangan lupakan aku ketika kamu sudah kaya ya. Aku gak akan lupain kamu. Oh iya, hal ini aku harus minta maaf. Aku mungkin buat kamu dalam masalah. Hal apa? Berkas operasi itu kamu ceroboh meninggalkannya di rumah. Aku lupa mau bilang padamu, tapi ada hal lain yang harus kamu tahu. Kamu tahu hal itu? Aku tahu, itu bukan yang utama. Yang utamanya, aku bertemu Shaun di bar kemarin malam. Aku sangat marah. Aku keceplosan. Apa? Zea, maafkan aku. Marahi saja aku, atau pukul aku saja. Aku nggak akan mabuk lagi. Sudahlah, gak apa-apa. Hubungan kami sudah lama berakhir. Dia tahu juga gak akan merubah apapun. Zea. Sudahlah, masuk ke dalam. Zea, Ada apa? bisakah kita bicara? Gak ada yang harus dibicarakan. Aku gak akan lama, cuma 2 menit. Hah? 2 menit saja, boleh kan? 2 menit saja. Mau ngomong apa? Gimana kabarmu belakangan ini? Pak Shaun, langsung saja ke intinya. Kalimat itu sudah gak cocok lagi dibicarakan di antara kita. Temanmu bilang padaku bahwa kamu keguguran. Terus, Zea, aku benar-benar gak tahu. kamu mau tahu atau enggak apa bedanya? Jangan berpura-pura merasa bersalah seperti itu. Aku gak butuh dikasihani. Gak ada yang harus disesali di sini. Malah ini lebih baik. Dengan begini, bayi kita gak akan disebut haram. Kamu sungguh berpikir begitu? Kamu sungguh berpikir begitu? Kenapa? Zea, aku... Waktu habis. Aku pergi dulu, Shaun. Zea! Sekarang kamu menyesal. Kenapa nggak dari awal? Tapi terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, Zia mungkin nggak kembali padaku. Dia milikku. Aku ketemu dia lebih dulu. Itu tidak benar. Aku kenal Zia dari SMA. Jadi faktanya, kami bertemu duluan. Siapa kamu? Terus kenapa? Bahkan kalau dia kembali, kamu itu cuma saudaranya. Dia nggak pernah cinta sama kamu. Itu cuma hubungan kakak adik. Gimana kamu bisa berpikir begitu? Aku tahu segalanya tentang dia. Aku tahu perasaannya. Oke, kita lihat saja ya. Iya. Baguslah. Zea datang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Zia. Pak Gary, Bu Weni, siapa ini? Dia itu Anak mereka. Aku anaknya mereka. Aku anaknya mereka. Anakmu ini yang diambil oleh pengasuh 10 tahun yang lalu itu ya? Sekarang sudah kembali. Iya. Iya, kamu akhirnya kembali. Kita harus merayakan 2 syukuran hari ini. Selamat ya. Mari.
Menerima peran baruku nggak sesulit yang kubayangkan. Semuanya, terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam perayaan ulang tahunku. Tapi hari ini bukan cuma acara ulang tahun, tapi aku juga mau kasih tahu kalian sebuah kabar baik, yaitu pewaris grup Galan yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Selamat. Iya, Zea, itu anak kedua kami, anak perempuan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, keluarga kami berkumpul kembali setelah 20 tahun. Maaf, dilarang masuk. Aku pegawai di sini. Kenapa aku nggak boleh masuk? Gak usah bohong. Staf sudah kasih tahu kami. Kamu itu sudah berhenti dan gak lagi kerja di sini. Pergi sekarang juga. Atau kami akan telepon polisi. Kamu? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju. Gimana bisa? Zea anak grup Galan yang sudah lama hilang. Takdir memang gak adil. Pantas saja aku dikeluarkan dan diblokir. Semua ini karena Zea. Aku gak akan biarkan kamu. Zea, ini sudah malam. Kenapa kamu gak tinggal saja bersama kami? Enggak. Aku masih ada urusan lagi. Gak apa-apa, kami mengerti kok. Kamu sudah mengakui kami orang tuamu, itu sudah cukup untuk kami sekarang. Betul. Nikmati waktumu. Kami gak terburu-buru. Supir kami akan antar kamu sampai ke rumah. Jangan ditolak. Kamu gak boleh pergi sendirian ya. Kami khawatir. Oke. Nona, sepertinya mobil itu mengikuti kita. Gawat, dia mengejar kita. Mobil putih itu memotong jalan membantu kita. Turun dan lihat. Shaun. Cepat. Dokter, gimana keadaan Shaun? Kami sudah melakukan scan seluruh tubuh. Untungnya mobilnya punya fitur keselamatan. Dia mengalami patah lengan kiri dan gegar otak. Nggak ada cedera fatal. Syukurlah. Zea. Aku di mana? Zea mana? Di mana dia? Nona Zea baik-baik saja. Dia menunggumu di sini memastikan sampai kondisimu stabil lalu pergi. Dia sudah pergi. Tenang saja, Nona Zea sudah melunasi semua tagihan sebelum dia pergi. Oke, aku tahu. Shaun, kamu baik-baik saja. Zea menelpon kami dan bilang kamu kecelakaan. Kami sangat khawatir. Gimana bisa sampai terjadi seperti ini? Ya, dia mencoba menabrak mobil Zea. Aku langsung menghalanginya. Kamu seharusnya nggak perlu sampai begitu. Menolong orang nggak selalu harus berkorban. Ayah, Ibu, aku baru tahu kalau Zea mengalami keguguran karena aku. Jadi aku nggak mau biarin dia tersakiti lagi. Terus sekarang apa rencanamu? Aku sudah terlalu banyak salah padanya. Aku mau menebusnya dan minta maaf. Zea, kamu datang untuk menjengukku. Dokter bilang, kamu sudah bisa pulang hari ini. Kemarin kamu sudah terluka karena menolongku. Aku rasa aku berhutang kunjungan padamu. Itu bunga untukmu. Aku sudah bayar tagihannya.
Aku pergi dulu. Tunggu. Apa kita sungguh menjauh sekarang? Pak Shaun, aku sudah bukan lagi pegawaimu. Nggak ada apapun di antara kita. Meskipun kamu sudah terluka karena menyelamatkanku, tapi Yaya tetap mencoba menyakitiku demi kamu. Ini bukanlah suatu perkelahian. Kamu jangan berharap aku akan berterima kasih. Aku nggak bisa melupakan masa lalu. Aku seorang wanita baik-baik, bukan wanita murahan. Aku tahu, tapi bisakah temani aku pergi ke suatu tempat? Cuma sekali ini. Aku janji, aku akan meninggalkanmu setelah ini. Ini kakekku. Dia meninggal dalam kecelakaan 20 tahun yang lalu. Tertabrak oleh keluarga. Galang. Apa kamu bilang? Waktu itu ulang tahunku. Dia menjemputku dari sekolah. Sementara itu, anak keluarga Galang sedang diculik. Mereka mengejarnya. Dan terjadilah kecelakaan. Aku nggak tahu pasti kebenarannya. Aku kira mereka mengincar kakekku karena memenangkan tawaran. Saat aku tahu kamu anak keluarga Galan, aku sangat sakit hati. Aku nggak bisa mengkhianati kakek dengan tetap bersamamu. Tapi kita punya waktu 3 tahun, saling mencintai. Tadinya aku berencana untuk melamarmu di tahun ini. Jadi, kamu membiarkan Yaya merayu kamu dan membela dia di hadapanku, ini semua untuk... Iya, aku mau balas dendam. Tapi aku nggak bisa melakukannya. Aku mau kamu pergi. Tapi aku nggak bisa membiarkannya. Selama waktu itu, aku sangat kacau. Berulang kali. Aku nggak tahu apa yang aku mau. Aku kasih tahu ini. Bukan untuk membela diri. Aku cuma mau kasih tahu kamu kebenarannya. Terima kasih sudah menemaniku datang ke sini. Udaranya dingin. Ayo kita pergi. Oke. Zea, akhirnya kamu kembali pulang. Kita belum lama berkumpul. Kenapa kamu memutuskan pergi ke luar negeri? Aku mulai bekerja untuk Shaun. Sebelum aku lulus, aku melihat dunia sangat kecil. Sekarang aku punya kemampuan. Aku harus sekolah ke luar negeri. Kalian tenang saja. Aku akan kembali saat liburan nanti. Anak kita punya impian belajar. Itu bagus. Sebagai orang tua, kita harus mendukungnya. Terima kasih. Zea, kalau kamu pergi karena Shaun, itu gak perlu. Sebenarnya waktu SMA, aku... Steve, meskipun kita nggak ada hubungan darah, kamu tetap kakakku. Tolong jaga mereka selama aku pergi. Aku pergi ya, ayah, ibu. Apa kamu dengar itu? Dia panggil aku ibu. Dia panggil aku ayah. Anak kita yang sudah lama hilang. Tapi dia tetap gadis yang baik hati, hangat dan tulus. Iya, kita harus menebus baik-baik waktu-waktu yang hilang. Shaun, kamu sudah datang ke sini. Kenapa nggak antar Zea pergi? Nggak usah. Itu akan membuat dia nggak senang. Apa kamu sungguh menyerah? Menyerah. Selamat pagi semuanya. Aku profesor ekonomi kalian. Zea, dunia ini sangat besar. Tapi aku cuma mau berhubungan denganmu. Biarkan aku mulai dari awal lagi. Jalan di depan panjang. Ayo kita jalani perlahan.